mewakili masyarakat Desa Cigadog atas kesediaannya rekan-rekan wartawan insan pers menerima dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Cigadog, umumnya khususnya dari pribadi saya sendiri selaku yang mendampingi masyarakat dalam upaya turut berkontribusi dalam rangka penegakan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada akhir-akhir ini marak terjadi di beberapa tempat di tingkat daerah, khususnya di tingkat desa, beberapa desa di Kabupaten Garut. Saya Sami Yosef SHMH dalam hal ini mendampingi tokoh masyarakat, tokoh muda dari Desa Cigadog Kecamatan Cilelet untuk persiapan dalam pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dana Desa Cigadog Kecamatan Cilelet tahun anggaran 2019. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kiri saya Kang Haji Thohir, tokoh pemuda Desa Cigadog, dan di sebelah kiri saya Kang Aep, perangkat Desa Cigadog. Nah, yang menjadi sebuah niatan atau keinginan dari perwakilan dari masyarakat Desa Cigadog ini, setelah mengingat dan memberikan kesempatan kepada oknum mantan kepala desa untuk memperbaiki kinerjanya pada masa kepemimpinannya, setidaknya berdasarkan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh tokoh pemuda, setidaknya ditemukan beberapa dugaan penyimpangan dana desa dari tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019. Kondisi seperti itu sangat mengenaskan, mengingat Desa Cigadog di Kecamatan Cilelet merupakan desa yang masih sangat membutuhkan dana-dana pembangunan, membutuhkan banyak anggaran-anggaran untuk kepentingan pembangunan desa di Kecamatan Cilelet ini. Namun pada saat ini kami dari 3 tahun anggaran yang telah dilakukan investigasi, yang telah selesai dan telah juga didukung dengan bukti-bukti surat pernyataan baik dari lokasi kegiatan maupun penerima manfaat terhadap kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBDes Desa Cigadog, baru yang bisa dan telah selesai kami lakukan verifikasi, klarifikasi dan validasi, baru selesai APBDes tahun anggaran 2019. Di antaranya juga setidaknya ada 8 kegiatan yang dalam APBDes tercantum, tetapi pada fakta di lapangannya tidak ada atau tidak direalisasikan dan diduga fiktif. Dari 8 bidang atau 8 item yang tercantum dalam APBDes tahun anggaran 2019 yang telah kami lakukan investigasi dan ternyata diduga fiktif atau tidak dilaksanakan, yaitu
bidang pelaksanaan pembangunan desa, honorarium untuk guru PAUD 19.200.000, pembentukan kampung KB 13 juta, pembangunan rumah tidak layak huni yang bersumber dari dana desa sebesar 86.440.000, relokasi warung wisata Taman Manalusu 100 juta, pelatihan kesiapsiagaan bencana skala lokal desa 20 juta, bidang penanggulangan bencana 30 juta, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa berupa penyertaan modal usaha kepada 4 kelompok usaha senilai 95 juta, yang mana telah kami jumlah totalkan. Dugaan jumlah kerugian keuangan negara pada APBD Desa Cigadog Kecamatan Ciklet tahun anggaran 2019 sekitar kurang lebih 388.140.000 ya. Nah, ini hasil verifikasi klarifikasi rekan-rekan atas inisiatif masyarakat bersama tokoh-tokoh masyarakat mengklarifikasi kepada baik itu kepada penerima manfaat maupun ke lokasi kegiatan, sehingga pada saat ini kami didukung juga dengan beberapa bukti-bukti surat berupa surat pernyataan dari para penerima manfaat yang mana isinya mereka tidak menerima atau tidak ada pelaksanaan kegiatan yang sebagaimana tercantum dalam APBD 2019 Desa Cigadog seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi semakin kuat dugaan kami ketika kita melakukan pendalaman terhadap APBD Desa Cigadog tahun anggaran 2019 terkait item-item kegiatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi, klarifikasi, validasi data ke penerima manfaat dan lokasi kegiatan. Pada hari ini ternyata tidak ada sama sekali, sehingga atas rembugan warga yang diwakili yang pada kesempatan ini hari ini juga turut bersama saya, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, rencananya insya Allah kami malam ini melengkapi berkas, melengkapi surat-surat administrasi lainnya, sehingga tidak dalam waktu yang lama lagi tentu ini akan ditindaklanjuti dengan langkah hukum berupa laporan ke Polres Garut maupun ke Inspektorat Daerah untuk supaya segera dilakukan pemeriksaan terkait apa yang kami sampaikan, terkait dengan apa yang kami laporkan. Tentu ini dugaan masyarakat sehingga perlu adanya pembuktian yang mana memang kewenangannya merupakan kewenangan APH, namun tetapi masyarakat Desa Cigadog pada umumnya sangat antusias dan siap untuk membantu memperlancar apabila kemudian aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk membuat terang benderang dugaan laporan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2019. Demikian, saya sebagai pendamping, saya mengadvokasi masyarakat yang mempunyai tujuan mulia dalam rangka berperan serta mendukung upaya pemerintah
dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait rencana, terkait pelaporan dugaan tindak pidana korupsi pada APBDes Desa Cigado. Mengetahui ya terkait dugaan tindak pidana korupsi APBDes 2019 yang diduga mencapai kerugian negara 388.100. Nah, sejauh mana akan mengetahui hal tersebut jadi kok bisa ada penyimpangan sampai 300 juta sekian? Mungkin dari saya cukup melihat APBD sekarang ya, ya, dan verifikasi di lapangan ada istilahnya indikasi pembangunan yang tidak terlaksanakan. Itu mungkin. Berapa titik Kang yang akan ketahui Yang tidak dilaksanakan, yang jadi dilaksanakan? Yang saya ketahui titik kampung kafe ya yang ada di Bogor yang mungkin tidak ada yang pembangunannya tidak terlaksana dan rutin lampu gitu saya. Itu semasa Pak Kades ini siapa? Itu masa Pak Kades, Pak Lurah Iwan. Terus apa yang dilakukan atau upaya dari masyarakat atau perangkat desa sendiri? Setelah mengetahui Setelah kalau mengetahui. anggaran tersebut tidak dilaksanakan, pernah nggak menegur kepala desa atau menanyakan ke kepala desa? Itu kan sudah tidak ada di desa, orangnya sudah tidak bertugas lagi di desa. Kapan ini terungkap Kang? Sekarang Sekarang. Bisa diceritakan kronologis pengungkapan ini seperti apa? Pertama mungkin dari RPJ mungkin ya, yang seharusnya ada pengakuan masyarakat tidak ada, itu aja. Jadi ada keluhan. Kalau untuk Mutilawu sendiri ada nggak bangunan? Untuk Mutilawu sepanjang saya tahu itu ya tidak ada. 8 rumah rencananya dalam RAB-nya 8 rumah. Tapi kemudian pelaksanaannya diduga tidak ada. Tapi kalau SPJ-nya mah ada. SPJ-nya mah. Kalau sebagian, Hah? sebagian atau 8 rumahnya. 8 yang rumah. dikutip, ada perkataan jadi Ya. kamu kan sama-sama Saya melatih Pak. Melatih. duduknya. Jadi kan ceritanya mah perangkat desa teh katanya dong nama katanya ku beberapa masyarakat anu geus pengetahui siga kieu ye. Relokasi warung wisata Taman Manalusu 2018 teh apa kan rame. Tah geus 2020 nah bet eueuh nya katanya anak keluarga. Nah iraha kapan naon ternyata kan biji kepada sareng seueuh sulit ditemui dan mesti jadi setengah jabat. Kedua juga dikira kepada perangkat kan kewenangan perangkat mah menerima negur perangkat atau tokoh sudah berusaha mengkomunikasikan kadon goreng. Nah itulah sehingga tidak ada lagi upaya lah. Udahlah kita laporkan.